angkat rambut ke belakang. Ya. Yang ada di depan, samping-samping kamu pegangi pakai tangan. Sudah kencang begitu rambutnya, kamu pegang karetnya kamu ikat di rambutmu, karetnya sudah masuk, tangannya dilepas, maka akan terjadi slip sesaat. Gaya tarikan pada tanganmu tadi akan mengalami sedikit longgar ketika karet sudah terpasang di rambut. Ya, itu namanya slip pada angkat. Ilustrasinya seperti itu. Oke, ya. Saya lanjutkan. Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut kemauan. Sehingga secara umum kehilangan pratekan adalah berkurangnya gaya pratekan di dalam struktur dibanding saat awal diberi gaya pratekan. Ya. Yang disebut kehilangan adalah ketika dia diberi gaya sesuai dengan perhitungan yang dibutuhkan, maka gaya tersebut tidak mencapai yang diinginkan. Yaitu disebut gaya kehilangan pratekan. Gaya pratekan di dalam struktur diberikan gaya pratekan akibat tegangan pada beton turunan tegangan hingga kemampuan balok juga menjadi berkurang. F sama dengan Ya, gitu ya. Secara umum, kehilangan pratekan adalah berkurangnya gaya pratekan di dalam struktur dibanding saat awal diberi gaya. Tuh, kehilangan pratekan. Akibatnya, tegangan beton akan menurun. Jadi harusnya dia mendapatkan tekanan yang sangat besar pada saat kehilangan pratekan tadi itu tegangannya berkurang pada betonnya. Karena tegangan pada baja juga terjadi penurunan. Sehingga kemampuan balok untuk menerima beban luar menjadi berkurang. Ya, gaya pratekan ini dihitung sebagai delta F. Jadi harus dihitung dan perlu diketahui supaya perhitungan dibuat tetap berlaku gaya seperti yang diinginkan. Jangan sampai kehilangan gaya pratekan tadi berkurang tegangannya sehingga ketika dia diberi beban maka yang terjadi adalah gagal. Kemudian ya sifat regangan pada beton perlu kita ketahui untuk keperluan perhitungan kehilangan pratekan. Ya, jangan sampai kita tidak mengetahui modulus elastisitas baja maupun beton. Ya, beton tetap harus kita perhatikan modulus elastisitasnya supaya ketika dia diberi tekanan kita bisa tahu berapa tingkat penyusutan yang bakal terjadi akibat diberi beban yang berlebih. Meskipun tidak bisa diketahui secara pasti ya, tapi harus bisa dipastikan. Ya, diperkirakan supaya dapat diperhitungkan akibat pengaruh kekuatan betonnya yang berubah, kemudian umur betonnya yang bertambah, kemudian penyusunnya baik dari agregatnya maupun dari semen atau alat pengikatnya. Ya, jangan sampai kita meleset dalam perhitungan penentuan kekuatan beton itu sendiri. Ya, baik itu yang secara langsung, secara desain maupun akibat umur dari beton itu sendiri setelah beberapa lama. Kemudian yang perlu diperhatikan juga kemampuan beton
adalah lateral strain, di mana beton mempunyai angka Poisson, ya, namanya Poisson ratio, atau orang menyebutnya Poisson ratio. Orang Inggris, orang Prancis bilangnya begitu, Poisson ratio atau mu, ya. Beton mempunyai nilai mu sekitar 0,15 sampai 0,22. Rata-ratanya mendekati yang rendah, sekitar 0,17. Kemudian juga perlu diketahui ada koefisien creep pada beton. Ada dua macam creep koefisien, di mana bahwa creep koefisien itu ada yang langsung, ada yang karena creep. Ya, koefisien creep karena langsung dan karena creep. Ya, ini yang dihitung atau diketahui, harus kita mengetahui pada saat merencanakan material betonnya. Berapa tingkat keelastisitasnya